Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sahabat sekarang tertinggi Sultra Amerika. Cerdas, Bapak Ibu Guru Tertinggi hebat Amerika. yang malam ini sudah join di event meeting Sultra Cerdas. Selamat malam saya ucapkan dan selamat bergabung. Salam virtual, salam pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali masih diberi rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan video conference edukasi yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas di edisi spesial malam ini, tepatnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Sultra Cerdas sebagai salah satu tayangan video conference edukasi yang mengusung prinsip belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Malam ini mempersembahkan edisi spesial bagi sahabat Sultra Cerdas senusantara sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi dunia saat ini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, sebagaimana kita ketahui, wabah virus corona atau COVID-19 semakin meluas di Indonesia. Jumlah penambahan kasus positif pun bertambah setiap harinya. Penyebaran virus ini di Indonesia sangat cepat dan mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, terutama pemerintah. Dan mengantisipasi penyebaran yang semakin meluas, maka Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, itu mengeluarkan himbauan bahwa Indonesia berada dalam masa tanggap darurat wabah COVID-19. Nah, dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah pun di rumah. Dan dampak aktivitas sekolah hingga acara keagamaan banyak yang mulai dilakukan di rumah. Masyarakat mulai menjaga jarak dengan sesama hingga jauhi pusat keramaian, jadi self distancing ya. Namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang COVID-19 ini. Masa tanggap darurat wabah COVID-19 sepertinya sekarang ini terus berlanjut ya. Sudah banyak institusi yang mengeluarkan edaran perpanjangan beraktivitas di rumah. Di dalam surat edaran Mendikbud RI kalau nggak salah nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 disebutkan bahwa salah satu proses belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, kita sebenarnya juga perlu mengetahui tentang COVID-19 ini. Barangkali kita bisa merancang sebuah model pembelajaran edukasi tentang virus corona COVID-19 ini buat siswa. Dan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagai bagian dari masyarakat umum, sekaligus kita sebagai seorang pendidik, kita tentunya dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas mengenai pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kemudian kita bisa menghindari penyebarannya. Dan sekaligus kita bisa merancangnya dalam suatu bentuk materi pembelajaran online kepada siswa. Masih banyak di antara kita pendidik yang belum terlalu memahami tentang pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana kita ingin menginkludkan materi kita ini sebagai bagian dari pembelajaran kita kepada siswa, sesuai dengan surat edaran Mendikbud tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, malam ini Sultra Cerdas di edisi spesial mengundang seorang narasumber yang berkecimpung di dunia kesehatan yang nanti akan memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada sahabat Sultra Cerdas tentang COVID-19. Beliau adalah Bapak Dr. Laode Bainudin, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Nanti selengkapnya tentang beliau akan diperkenalkan oleh Ibu moderator ya. Selanjutnya malam ini saya, Indah, selaku host, ditemani oleh seorang ibu guru cantik dan hebat dari SD 8 Tongkuno, Sulawesi Tenggara, yang nantinya akan menjadi moderator, memandu jalannya pemaparan materi, dan sesi diskusi tanya jawab. Beliau biasanya bekerja di belakang layar sebagai salah satu panitia Sultra Cerdas, bertugas bongkar pasang baliho Sultra Cerdas ya. Tapi malam ini saya mendaulat beliau untuk menjadi moderator Pikon di Sultra Cerdas menemani saya. Beliau adalah Ibu Wasri Galuatri MPD, seorang guru berprestasi dari Tongkuno, Sulawesi Tenggara. Dan untuk selanjutnya sebelum saya persilahkan kepada Ibu Wasri untuk memandu jalannya Pikon malam hari ini, saya ingatkan kepada partisipan untuk mengisi presensinya, jangan lupa. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi tanya jawabnya nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber, berinteraksi langsung, sudah tahu caranya, klik gambar raise hand di bagian bawah sebelah kanan layar monitor handphone atau laptop Bapak Ibu. Atau bisa juga mengetikkan pertanyaannya di room chat. Dan mungkin untuk efisiensinya waktu, saya langsung menyerahkan acara video conference kita malam hari ini kepada Ibu Wasri untuk silahkan memulai kegiatan pemaparan materi. Silahkan Ibu Wasri. Ya, baik Bu Indah. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan waktu yang lapang sehingga kita bisa berkumpul dalam room meeting video conference Sultra Cerdas edisi spesial pada kesempatan kali ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada narasumber kita. Ahlan wa sahlan dokter, semoga selalu sehat dan Allah Ta'ala senantiasa menjaga dokter dalam menjalankan tugas di masa genting saat ini. Untuk mempersingkat waktu, dan kita semua pastinya sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana sih sebenarnya COVID-19 ini atau COVID-19 atau penyakit corona ini menjadi viral atau menjadi viral, dan kita semua juga merasa dalam, ya pastinya kita semua was-was. Jadi semoga dengan adanya Pikon Sultra Cerdas pada malam hari ini, kita semua akan menjadi lebih sehat insya Allah, dan kita semua juga akan ditambahkan pengetahuan kita sehingga kita bisa membackup diri kita dari segala mara bahaya tentang penyebaran wabah penyakit COVID-19. Baik, saya serahkan langsung kepada Dr. Laude Bainudin. Beliau adalah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dan dalam keseharian beliau juga melaksanakan praktek kegiatan dokter, dan tentu saja beliau juga ini adalah seorang dai. Ya, tentu saja akan banyak hal yang bisa kita tanyakan kepada beliau, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindarkan diri dari wabah penyakit COVID-19, apakah itu melalui pengobatan apa saja dan bagaimana kiranya nanti. Baik dokter, silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kemudian Sultra Cerdas. Baik. Kita mulai dari malam ini. Halo Pak Dokter. Halo Pak Dokter, mungkin suaranya bisa lebih didekatkan lagi mikrofonnya Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Lanjut. Halo, sudah jelas? Ya. Halo.
Iya, iya, iya. Ya, silakan Pak Dokter. Sudah lebih jelas? Ya, baik. Mengenal COVID-19, penularan, gejala klinis dan pencegahannya. Apa sebenarnya virus COVID-19 ini? Merupakan suatu virus yang dapat adalah suatu virus secara pemeriksaan mikroskopis merupakan suatu lazim secara sebenarnya coronavirus merupakan gangguan pernapasan secara umum. Namun, COVID-19 ini mengalami mutasi genetik yang lebih berbahaya, bisa memberikan gejala berat apabila disertai penyakit serta kadang-kadang bisa menyebabkan kematian. Ya, ini adalah mungkin ada yang bertanya, kenapa susah sekali mengenai virusnya? Halo, mohon maaf Pak Dokter, mungkin Pak Dokter pakai headset ya? Halo Pak Dokter, ya mohon maaf Ya, tadi suaranya feedback Pak Dokter, mungkin kalau ada. Ini sudah jelas. Iya, iya, sudah Dokter, iya silakan Dok, Baik. lanjut. Baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu Guru menanyakan mengapa penamaan virus ini susah sekali. Memang secara ilmiah penamaan dikategorikan beberapa nama, ya memungkinkan bisa daerah berawalnya juga pada punya virus merupakan unit yang sangat kecil, maka sangat sulit untuk mengetahuinya. Dibutuhkan keilmuan tertentu untuk penamaannya. Ya boleh berupa materi genetik, yaitu DNA maupun RNA, dan secara eksperimental dengan bantuan komputer. Ya, virus seperti ini sebenarnya telah lama. Kalau kita menilik sedikit ke belakang, pada tahun 2003 ada yang namanya SARS, ya, merupakan juga coronavirus. Kemudian tahun 2012 ada MERS di Timur Tengah sana, dan kemudian pada saat ini kita disibukkan dengan SARS-CoV-19 yang dikenal COVID-19. Virus itu sendiri atau virus COVID itu sendiri bisa bertahan di udara selama 3 jam, tetapi tidak bertahan pada suhu yang panas. Mulai dari suhu di atas 27 derajat Celcius, bahkan ada yang mengatakan pada suhu 56 derajat Celcius virus ini mengalami kematian. Pada permukaan benda-benda padat bisa bertahan beberapa jam bahkan sampai beberapa hari. Pada layar tampak bahwa dikatakan pada plastik bisa bertahan selama 5 hari, pada kertas 4-5 hari, pada kaca 4 hari, pada kayu 4 hari, pada aluminium, ya, pada sarung tangan sampai 8 jam, ya, tadi aluminium 2-8 jam, dan pada baja bisa bertahan sampai 48 jam. Ya. Media penularannya ya bisa bersama dengan udara, walaupun tidak dikatakan bahwa menular lewat udara. Tetapi apabila droplet yang berupa atau berasal dari bersin dan batuk yang dikeluarkan oleh manusia yang terpapar virus, maka bisa menyebabkan media penularannya. Ya, bahkan benda-benda mati yang terpapar droplet tadi, ya, apabila benda-benda mati tersebut ya ditulari atau ditempati oleh virus seperti alat-alat tulis di kantor, komputer, pakaian, mainan anak maupun benda-benda lain matinya, bisa menyebabkan sebagai perantara yang tidak langsung penularan daripada virus ini. Diketahui bahwa hewan-hewan juga bisa menjadi perantara yang disediakan dengan virus zoonosis seperti kelelawar, ular. Bahkan hari ini dirilis dalam satu media online di Belgia, telah disampaikan bahwa terjadi penularan melalui hewan kucing. Ya. Pada manusia, tubuh manakah yang rentan? Ya, melalui persentuhan benda-benda tadi, ya, apakah kaca, apakah plastik, ataupun pakaian, apakah alat tulis menulis, maka yang paling rentan adalah tangan. Lalu kemudian bisa berpindah ke wajah, mata, dan hidung melalui sentuhan baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain yang misalnya pekerja tertentu yang bisa menyentuh wajah-wajah kita, ya, di tata rias, di
tindakan medik misalnya, ya. Dan apabila ya virus ini lolos ke saluran pernapasan dan kemudian apabila sistem pertahanan tubuh manusia tidak baik, bisa menyebabkan gangguan pernapasan yang sangat berat, ya, seperti sesak napas dan bahkan bisa berakhir dengan gagal napas bahkan kematian. Ya. Bagaimana penularan dan cara masuk ke dalam tubuh manusia? Ya. Dari droplet tadi yang berasal dari batuk dan bersin orang yang sehat, ya, orang yang terpapar COVID-19 bisa menular atau bisa menyebar ke manusia yang sehat. Boleh juga melalui kontak atau persentuhan erat dalam komunitas yang sangat padat. Boleh pada transmisi lokal, di mana daerah-daerah di Indonesia di awal ada beberapa daerah yang dinyatakan sebagai transmisi lokal, termasuk beberapa negara di dunia hari ini sudah melampaui 190 negara. Dan bahkan, ya, saya beri tanda kuning di sini, makanan dan minuman yang terpapar. Perlu kita ketahui bahwa ada laporan yang mengatakan bahwa seseorang yang terpapar, ya, dia hanya bekerja di dapur saja. Pada suatu komunitas atau pertemuan, dia hanya memasak di dapur saja, lalu kemudian secara terperiksa, beberapa hari kemudian dia mengalami tanda-tanda, ya, yang serupa COVID-19 ini, dan kemudian ternyata menunggu hasil pemeriksaannya, dan dia bisa diduga menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya melalui makanan dan minuman yang disajikan apabila terpapar. Di sini bisa kita melihat kewaspadaan kita terhadap virus corona ini, ya. Apabila berada dalam suatu komunitas yang padat, tidak ada jarak, ya, maka penularan dari manusia ke manusia yang berasal dari batuk, bersin maupun bersentuhan anggota tubuh, ya, bisa beresiko untuk terjadinya penularan. Dan apabila terinfeksi dan menyentuh orang lain lagi, atau kemudian menyentuh anggota tubuh sendiri pada daerah mata, hidung, dan mulut, maka akan beresiko lebih besar untuk menyebabkan manifestasi klinis daripada penyakit COVID ini. Gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, ya, batuk kering tentunya, kemudian demam, kemudian sakit kepala, kemudian sesak napas, bahkan tanda-tanda pada saluran cerna seperti mual, muntah, sakit flu hati pernah dilaporkan. Bahkan, ya, bisa dialami oleh penderitanya. Ya. Mengapa manusia bisa tertular atau bisa menyebabkan sakit? Tentu dalam teori keseimbangan antara lingkungan dan kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk hidup yang bertahan di alam ini, ya, maka pengaruh lingkungan besar sekali. Kita berada di lingkungan tidak sehat. Katakanlah sekarang ini kita berada di lingkungan yang tidak sehat, di mana lingkungan kita anggap terpapar virus COVID-19 ini, dan kemudian apalagi kita berada di lingkungan yang kumuh yang bisa menyebabkan, ya, pada diri kita satu, daya tahan tubuh yang kurang atau rendah, adanya penyakit penyerta yang lebih dahulu sudah memang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ditambah lagi atau diperbesar lagi oleh perilaku yang tidak hidup sehat dan tidak hidup bersih. Siapa saja yang bisa beresiko? Ya, tentu dengan keadaan seperti sekarang ini, semua orang bisa terpapar, ya, di wilayah yang terjangkit wabah, dan atau yang terpapar pada penderita dari wilayah yang terjangkit wabah. Ya, jadi orang yang berada di daerah-daerah yang sudah terpapar luas dan kemudian dia berpindah ke tempat yang lain lagi bisa memberikan risiko penularan kepada orang lain. Ya. Kemudian, ya, orang-orang yang dengan terpapar sakit sebelumnya, ya, seperti penyakit diabetes, hipertensi, stres yang besar, tuberkulose, adanya penyakit HIV/AIDS, keadaan dan penyakit lainnya, ya, yang biasanya diderita oleh orang tua, ya, kemudian penyandang penyakit autoimun, ya, kemudian pada seseorang yang mudah sekali terjadi alergi, misalnya pada orang yang penyakit asma dan rinitis alergi, ya, itu merupakan risiko yang besar. Namun dilaporkan pada anak-anak dan dewasa muda jarang ditemukan atau kecil, ya, kemungkinannya untuk bisa menjadi berberat. Walaupun ada laporan beberapa waktu kemarin ditemukan bahwa ada anak yang dengan gejala-gejala seperti di atas, demam, batuk, pilek, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan swab atau PCR, pada anak tersebut didapatkan hasil yang positif. Ya. Seiring dengan bertambahnya usia, maka resiko
untuk terjadi kematian atau case fatality rate, ya ini perbandingan antara orang yang mengalami kematian dengan keseluruhan orang yang terpapar adalah dikatakan pada usia lebih 80 tahun 14,8%, di atas 70 sampai 79 8%, 60 69 tahun 3,6%. Pada penyakit ya diabetes mellitus dikatakan ya apabila tidak ada COVID maka resiko pada suatu komunitas bisa hanya 2,3%. Namun apabila ada diabetes mellitus yang disertai COVID bisa meningkat sampai 10%. Dan pada pasien-pasien dengan gangguan pernapasan yang lebih buruk lagi bisa terjadi resiko yang lebih besar oleh karena memang penyakit ini ligand targetnya atau target organ yang terutama adalah paru-paru. Data ini saya update kemarin pada suatu webinar bersama dokter ahli yang ada di Aceh. Berikut ya, setelah kita mengetahui sedikit atau sekelumit tentang virus tersebut, maka sedikit kita memaparkan tentang gejala-gejala klinisnya. Ya. Yang pertama adalah demam. Ini adalah pada tanda kebanyakan tanda yang diperoleh bisa sampai 90%. Lemah, letih, lesu, batuk kering pada keadaan 80%, pilek, sesak napas ini terutama pada orang tua dan penyakit-penyakit yang seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Keluhan-keluhan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, sakit menelan, pegal badan, bahkan kadang-kadang mengalami tegang leher adalah gejala-gejala yang boleh jadi tidak spesifik tetapi perlu kami waspadai apabila kami menemukannya di klinik kesehatan atau di rumah sakit apabila pasien-pasien yang terduga COVID datang kepada kami. Ya. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital ya umumnya stabil. Mengapa umumnya stabil? Karena 80% ya 80% penderita COVID ini adalah penderita yang tampaknya sehat. Ya, penderita yang tampaknya sehat. Ya, kecuali orang-orang yang berada dalam kasus perawatan bisa mengalami perburukan dan pada kelompok-kelompok resiko tinggi tadi ya. Pada pemeriksaan apabila dilakukan pemeriksaan penunjang dalam hal ini pemeriksaan mikroskopik sediaan darah yang diambil maka secara pemeriksaan ya ada namanya kita menghitung sel darah putih maka didapatkan ya bagian dari sel darah putih itu yang namanya leukosit bisa menjadi rendah dengan istilah leukopenia dan limfositnya juga menjadi rendah atau diistilahkan dengan limfopenia. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbedaan ya secara seringkas ya yang membuat kita tidak terlalu khawatir atau bisa memberikan kita warning ya terhadap penyakit ini di mana antara coronavirus, influenza maupun flu biasa adalah memang semua yang disebabkan oleh virus. Ya, pertama adalah gejala demam ya, ditemukan pada corona dan influenza, pada flu biasa tidak. Batuk-batuk ditemukan pada corona, influenza maupun flu biasa. Hidung yang meler di mana cairan terus menetes terus hanya ditemukan pada influenza. Gejala hidung tersumbat hanya pada flu biasa. Bersin-bersin influenza tidak ditemukan pada corona, pada influenza dan flu biasa didapatkan. Tenggorokan tidak nyaman biasanya pada flu biasa, tetapi pada corona ini rasa tidak nyaman oleh karena rasa kering sekali, ya, di mana ada batuk yang kering. Kemudian pernafasannya menjadi tidak normal, ya, lebih cepat, ya, lebih sesak. Beda pada penyakit flu dan influenza biasa tidak ada tanda-tanda sesak. Bercak dahak kuning kehijauan yang menandakan ya perberatan pada gangguan virus, bahkan kadang-kadang mungkin ditumpangi oleh infeksi lain misalnya bakteri. Kemudian gejala-gejala pada saluran pencernaan, mual, muntah dan diare itu sedikit sekali dilaporkan pada virus corona, ya, hanya ditemukan pada influenza saja. Ya, anggota badan yang lemas, ya, sangat lemah sekali pada virus corona. Pada influenza dan flu biasa biasanya hanya secara pegal-pegal saja, tidak sampai lemah sekali. Otot-otot yang nyeri, ya, pada corona juga dilaporkan, tetapi penelitian mengatakan pada influenza lebih banyak. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang melalui sinar Roentgen, ya, pada paru-paru kita, maka jelas terlihat ya, bahwa virus corona ini memberikan perubahan pada paru-paru yang sangat signifikan, ya. Sementara pada influenza dan flu biasa tidak. Slide berikut akan memperlihatkan perbandingannya. Ya, permisi Ibu, Bapak guru yang hebat di seluruh Nusantara.
Pada gambar ini menunjukkan ya, ini di sebelah kiri kita menunjukkan gambaran ronsen yang sehat. Nampak jelas mana bagian-bagian anggota tubuh, ada jantung, ada paru-paru, ada tulang rusuk, lambung pada bagian bawah. Namun pada sisi kanan ya, setelah 11 hari orang terpapar corona di mana saluran pernapasan ikut terlibat, maka kita menyaksikan betapa perburukan ya, dan ini sangat sesak sekali ya. Nah, ini yang ada di luar negeri ya. Slide berikutnya ini ada di Sulawesi kasusnya ya. Nah, yang kiri ini ya pada saat masuk belum ada tanda-tanda perburukan. Mohon Ya. maaf Pak, Ya, Dokter, ya. ini layarnya tidak bergerak Pak. Ya. Oh iya ya, maaf Ya. ya. Oke, lanjut Ya, Pak. ya. Ya, yang ini tadi ya, saya ulangi ya. Pada layar ini tampak ya di sebelah kiri kita ya, pada normal chest atau dada yang normal tampak bahwa tidak ada ya gangguan sama sekali, bersih semua bagian-bagian, tampak jantung, paru-paru ya, organ-organ lain termasuk tulang rusuk terlihat dengan jelas. Namun di sisi sebelah kanan 11 hari setelah terpapar corona ya dan menyerang organ-organ pernafasan, maka tampak jelas paru-paru menjadi kelihatan tampak lebih putih, yang istilah lebih kabur, lebih kotor ya. Nah, kemudian ya kasus yang di sebelahnya ini ada di Sulawesi ya, di Sulawesi Selatan pada teman sejawat saya ya, datanya ya. Ini di sebelah kiri awal masuk belum menunjukkan tanda-tanda sesak. Setelah dievaluasi beberapa hari ternyata memang penderita ini menderita COVID-19 dan menunjukkan perubahan pada paru-paru yang bermakna sekali dan menyebabkan sesak. Ya. Setelah seseorang ya, bagaimana nasib kita atau individu atau seseorang setelah terpapar ya, setelah terpapar virus? Ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah orang tanpa gejala. Boleh jadi yang sehat walafiat malam ini ya, dengan media dengan perjalanan yang hilir mudik hari ini, orang tidak terkendali perjalanannya, kemudian bepergian kemana ya, bisa menularkan kepada orang lain tetapi belum tanpa gejala ya, yaitu ya kriterianya orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID-19 ya. Kemudian orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID. Siapa saja adalah orang-orang dengan yang resiko dalam pekerjaannya ya. Nah, tentu ya yang hati-hati sekali adalah pekerja medis, di mana hari ini ya disibukkan oleh pekerjaan yang secara fokus untuk menangani masalah-masalah ini. Pekerja lain ya, misalnya yang kontak erat dengan ini adalah keahlian-keahlian yang lain ya, termasuk tata rias atau pekerja yang lainnya tentunya yang memiliki resiko. Kemungkinan yang kedua adalah orang dalam pemantauan. Apa kriterianya? Di sini sudah mulai bergejala. Pertama, orang yang mengalami demam, suhu di atas 30 derajat Celcius, riwayat demam, gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan ya saya beri tanda merah di sini sebagai menegaskan ya. Dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala tersebut, dia memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal ya, dia tinggal di wilayah atau negara yang melaporkan transmisi lokal. Seperti di awal-awalnya dia berasal dari Wuhan ya, kemudian dia berasal dari luar negeri seperti Prancis, lalu kemudian seperti di Singapura ya, dan kemudian akhir-akhir ini bukan hanya di luar negeri tetapi berasal dari, untuk di Indonesia 8 kota terpapar awal. Lalu kemudian sekarang dari mana saja kita sudah bisa menetapkan orang dalam pantauan. Bahkan sekarang ditetapkan orang yang mudik sekalipun sudah menjadi orang dalam pemantauan ini. Yang kriteria kedua adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. Nah, jadi dari wilayahnya dan kemudian orang yang terkonfirmasi ya. Ya. Yang ketiga adalah maaf ya. Wah. Ya. Yang
tadi saya mengatakan di situ ada kasus konfirmasi atau kasus probable COVID. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan kasus konfirmasi? Ya, kasus konfirmasi adalah orang yang secara klinis memiliki tanda-tanda terinfeksi COVID-19 dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif ya tertular COVID-19. Sementara yang kasus probable adalah pasien yang dalam pengawasan ketika diperiksa untuk COVID-19 ya tidak ditemukan suatu kesimpulan pasti ya apakah itu COVID-19, tetapi dia terkonfirmasi tertular virus corona jenis apa saja, ya bisa suatu beta coronavirus ya. Ya, kemungkinan yang ketiga adalah orang dalam pengawasan. Ya, kriterianya orang yang terinfeksi pernapasan akut ya, yaitu demam di atas 30 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu tanda-tanda atau gejala pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, ya, pneumonia atau peradangan pada paru-paru yang sifatnya ringan hingga berat. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal di wilayah negara yang melaporkan transmisi lokal. Ya. Kemudian ya, kriteria berikutnya adalah orang dengan demam tinggi lebih dari 30 derajat Celcius atau riwayat demam atau infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat dan kasus konfirmasi dan probable ya atau probable. Orang dengan ispa berat ya yang membutuhkan perawatan ya mohon maaf ya perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain yang diduga penyebabnya kecuali memang hanya COVID-19 tersebut. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi ya. Oke. Nah, siapa saja yang perlu melakukan pemeriksaan? Ya, intinya di sini adalah siapa saja yang memiliki gejala demam, pilek, batuk, sesak yang diduga berasal dari daerah terpapar maupun tidak diduga dari daerah terpapar tetapi diduga dia memiliki kontak yang erat dengan orang-orang yang beresiko terpapar, maka diharuskan melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang ada. Setelah mengetahui gejala-gejala tersebut, tentu kita tidak perlu terlalu khawatir. Mengapa? Karena dikatakan di atas tadi 80% bisa sembuh sendiri. Tetapi kita juga harus memperhatikan ketaatan diri kita dalam melakukan pencegahan terhadap risiko-risiko untuk timbulnya penyakit ini pada diri kita dan keluarga kita. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Mandi seperti biasanya, sering mencuci tangan, ya. Pada tangan virus biasanya bertahan sampai 10 menit dan apabila kita dari menyentuh suatu yang berisiko atau dari bekerja yang kita duga berisiko untuk terpapar virus, maka segeralah mencuci tangan. Bagi yang beragama Islam, alhamdulillah, mari kita menjaga wudhu, sering melaksanakan sholat sunnah di luar sholat wajib. Dengan demikian, insya Allah bisa mengeluarkan virus-virus yang terpapar pada permukaan tubuh kita yang resiko terpapar. Makanan dan minuman yang halalan tayyiban, ya tentu yang sehat lagi bersih, yang sehat lagi baik, ya kaya akan vitamin, protein dan mineral seperti sari buah, madu, kurma dan tidak usah terlalu kita merepotkan diri dengan mencari minuman-minuman yang istimewa. Cukup minum air putih, ya diupayakan setiap 15 menit atau setiap 30 menit apabila kita merasa tenggorokan kering, maka kita bisa untuk minum. Dengan demikian, apabila dicurigai terpapar virus di situ bisa kemudian masuk ke dalam saluran cerna dan kemudian oleh mekanisme tubuh virus tersebut insya Allah bisa dihancurkan oleh mekanisme pertahanan tubuh kita. Apabila kita batuk ataupun bersin, maka sekarang menjadi ajaran internasional bahwa kita menutup mulut dengan tisu atau dengan baju sisi dalam yang sejajar siku agar kita mencegah terpaparnya droplet tadi dan beresiko menularkan kepada orang lain. Dan yang beragama Islam, metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu.
Apabila Rasulullah bersin, ia menutupkan dengan kedua tangannya dan atau dengan jubahnya. Ya. Yang berikut adalah bagaimana pencegahan kepada pasien-pasien dengan kompromis ini, keadaan-keadaan dengan orang yang beresiko, dengan keadaan daya tahan tubuh yang rendah, atau sudah memiliki riwayat pengobatan tertentu dari dokternya masing-masing, maka disarankan untuk minum obat teratur sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh dokter atau penasihat ahli kesehatannya masing-masing, menghindari komplikasi yang lebih berat dengan memperhatikan pola hidup yang sehat dan bersih. Dengan beberapa cara diantaranya adalah hindari kontak dengan hewan, berupa cuci tangan, dan setelah itu segera menghubungi petugas kesehatan setempat jika bertambah berat keadaannya. Dan apabila seseorang berada dalam perjalanan lalu kemudian mendapatkan gejala-gejala tersebut, maka segera mampir pada fasilitas layanan kesehatan yang terdekat. Izin Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, ini adalah contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, ya. Di mana kita bermohon perlindungan agar dihindarkan dari penyakit belang, gila, kusta, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Ya. Pencegahan secara sosial, pencegahan secara sosial bisa dilakukan, yaitu lockdown atau karantina, yang dua-duanya ini berasal dari bahasa luar, kita mengadopsinya saja, yaitu dengan beristirahat di rumah, tidak bepergian yang tidak penting. Dan ini pun sudah dicontohkan, yang bagi yang beragama Islam sudah dicontohkan di zaman Rasulullah, di antaranya ada 2 riwayat mengatakan, apabila terjadi suatu wabah di suatu negeri, maka pada orang-orang yang berada di suatu wabah itu tidak boleh keluar dari negerinya. Dan orang-orang dari luar negeri yang tertimpa wabah, maka orang-orang yang sehat tidak boleh memasuki daerah wabah tersebut. Kemudian pada yang lainnya dikatakan, janganlah engkau mencampurkan unta yang sehat dan unta yang sakit. Maka sungguh telah kita diajarkan bahwa bagaimana kita menjaga diri agar orang tidak terpapar kepada sakit ini dengan tidak berjalan atau tidak mendekati daerah-daerah yang telah dinyatakan terpapar, atau berdekatan kepada orang-orang yang telah jelas-jelas dinyatakan telah terpapar virus ini. Kemudian social distancing pada pengantar tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, Bagi yang rutin berolahraga tidak usah khawatir, kita tetap melakukan atau beraktivitas olahraga yang ringan sampai sedang 150 menit dalam seminggu, 5 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Kemudian istirahat yang cukup, tidak banyak begadang. Tetapi selalu ditanyakan, dokter hanya menganjurkan saja, tidak pernah istirahat, apalagi dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Tentu kita berikhtiar semoga kita segera terjauhkan dari wabah ini. Kemudian bagi yang ingin keluar, kita di warning, muncul pertanyaan pada diri kita, apakah Anda ini orang barat mengeluarkan pertanyaan ini yang pada akhirnya sebenarnya kesimpulannya di rumah saja, jaga jarak, kita bersama melawan corona. Seberapapun keadaan kita, mau tua, mau muda, dalam keadaan sehat atau tidak, mari menjaga diri untuk tidak keluar, menjaga jarak. Karena boleh saja kita yang kelihatannya sehat tidak menunjukkan gejala-gejala, kita berada pada kasus OTG tadi, orang tanpa gejala, tetapi apabila kita keluar, mungkin resikonya satu, kita tertular dari orang lain, atau bagi kita yang membawa virus, carrier istilahnya, maka kita bisa menularkannya kepada orang lain. Jadi lebih baik tinggal di rumah saja dan menjaga jarak. Apabila kita berada di rumah, maka telah dikeluarkan peraturan resmi oleh pemerintah. Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker bekas pakai di tempat yang telah ditentukan. Jika ada rasa sakit dengan gejala-gejala demam, batuk, flu, maka tetap di rumah, jangan pergi bekerja.
ke sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan pada masyarakat. Maka bersyukurlah sekarang bagi murid-murid ya diliburkan dan kemudian Masya Allah ini sekali gurunya tetap berada dalam forum ini untuk tetap kita bersama-sama saya membagi pengalaman, bisa membagi ilmu dan kemudian insya Allah ilmunya lagi diberikan kepada anak muridnya dan semoga menjadi sedekah jariah yang tidak berkesudahan apabila kita bisa mencegah keadaan ini. Kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk belajar. Nah, kita sekarang lagi berada di poin 3 ini. Ya. Kemudian, ya, selama di rumah kita biasa bekerja seperti biasanya, sedapat mungkin kita menggunakan kamar yang saling berpisah dari anggota keluarga. Namun apabila terpaksa harus selalu bersama, maka keadaan yang pola hidup bersih dan sehat dan mengetahui keadaan diri masing-masing kita terpapar atau tidak itu harus selalu menjadi prioritas kita agar seluruh anggota keluarga tidak beresiko. Kemudian melakukan pengecekan suhu harian. Nah, bagi yang mempunyai alat pengukur suhu di rumah dan kemudian ada tanda-tanda demam, batuk, pilek, maka segera melakukan pengukuran suhu. Biasanya pengalaman kami suhu orang yang terpapar ini di atas 38,5 derajat Celcius ya. Nah, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, mengkonsumsi makanan bergizi halal thayyiban tadi sudah disebut di depan. Kemudian tetap menjaga kebersihan dan apabila kita berada di dalam cuaca yang cerah. Nah ini kalau di Sulawesi Tenggara ini hari-hari terakhir ini kadang cerah, kadang hujan, kadang mendung, jadi tidak stabil. Tetapi bagi teman-teman yang berada di wilayah yang cukup cerah, maka diusahakan untuk berjemur 15-30 menit di luar ya. Nah, kemudian apabila menunjukkan gejala-gejala yang menduga terarah kepada penyakit-penyakit COVID, segera melaporkan diri kepada fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dilakukan screening. Ya. Social distancing adalah merupakan suatu kontak antara manusia. Ya, kita mengurangi kontak antara manusia baik secara individu maupun apalagi berkelompok. Ya, dengan maksud untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi atau penyakit ini. Ya, tampak dengan jelas. Saya kira bisa kita memperhatikan. Ya. Sangat aman apabila kita tetap di rumah, tidak kontak dengan orang lain, menjaga kebersihan diri, cuci tangan, kemudian apabila menggunakan fasilitas, kita keluar dengan menggunakan fasilitas pribadi, tetapi ini tentu sangat terbatas, kita harus maklumi tidak semua orang memilikinya. Kemudian sangat dianjurkan untuk berhati-hati apabila kita sudah berada di luar rumah. Seperti saya sampaikan di depan tadi, pola penyebaran melalui makanan dan minuman kita harus waspadai, terutama pada perilaku yang selalu memesan makanan di luar atau pada saat ini misalnya takut keluar rumah kita memesan obat atau membeli sesuatu, kita harus mewaspadai hal-hal ini. Ya, kemudian kita mencegah dari resiko-resiko untuk terjadinya kecelakaan karena apabila kita mengalami perlukaan maka boleh jadi resiko untuk terjadinya infeksi COVID lebih besar. Dan kita menghindari pertemuan-pertemuan yang secara kontak, secara langsung, pertemuan kelompok yang besar, konser, nonton bioskop, dan apa saja. Ya, nah, ini kita bisa melihat bersama. Apalagi berada dalam keadaan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sebagai konsekuensi dengan tidak adanya kendali ya perjalanan manusia saat ini ya, maka human to human transmisi bisa terjadi ya, dari manusia ke manusia. Tercatat sudah lebih dari 160 negara, bahkan tadi saya rilis 192 negara pada sore hari tadi sudah dinyatakan terpapar virus ini. Data kemarin ini saya update ya, untuk di Indonesia sudah tercapai 29 provinsi, tetapi hari ini sudah lebih besar lagi. Ya, sudah 1.400-an ya yang wafat sudah lebih dari angka ini, dan kemudian yang sembuh 59 dan case fatality rate-nya 8,8% hampir. Ya, dan ini tidak usah terlalu kita khawatirkan.
ini pada terjadi angka kematian pada orang-orang yang beresiko tadi. Ya. Nah, setelah kita membahas ya uraian gejala-gejala klinik, maka tentu ada yang bertanya, apakah saat ini sudah ada pengobatannya? Apakah saat ini sudah ada vaksinasi yang tersedia? Ya, secara khusus sampai saat ini belum ada pengobatan yang spesifik. Ya, belum tersedia vaksin khusus untuk COVID-19 ini. Adapun yang tersedia adalah untuk penyakit gangguan pernapasan ya atau pneumonia yang berat akibat mikroorganisme lain, dan pengobatan ya bersifat simptomatik dan suportif. Maknanya adalah apa yang dikeluhkan, tanda-tanda atau gejala apa yang muncul, itulah yang diobati oleh dokter sambil mengevaluasi perkembangan penyakitnya. Ya, untuk secara umum ini kami sampaikan mengapa ini sangat sukar, bahwa penelitian atau upaya untuk mengadakan suatu obat yang pasti dalam dunia medis perlu penelitian 6 bulan, dan kemudian diuji coba lagi kira-kira 6 bulan. Jadi kira-kira paling cepat 9 bulan untuk kita bisa menemukan penyakit ini. Sementara kita ketahui bersama barusan 3 atau 4 bulan penyakit ini berjalan dan berjalan terus, sehingga kita disibukkan bagaimana untuk menyelamatkan atau membantu orang-orang yang terpapar agar tidak menjadikan orang lain menjadi terpapar pula. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat se-Nusantara, ya, dari diagram ini kita bisa lihat bersama bahwa sebahagian besar yang terinfeksi coronavirus ya memang bergejala ringan atau boleh jadi tidak bergejala. Tetapi kita perlu mewaspadai karena boleh jadi mereka adalah orang yang tanpa gejala tadi bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan panik, tetap isolasi mandiri di rumah, ya. Karena kepanikan, kecemasan bisa menyebabkan perberatan penyakit kepada penderitanya, terutama pada orang-orang yang high risk tadi. Di sini dikatakan ya, yang berwarna biru, ya paling kiri, ya, 80,9% dinyatakan sembuh. Kemudian yang memberat ada 13,8%, dan kemudian yang mengalami kritik 4,7%. Dan betul, sore tadi saya rilis di seluruh dunia yang mengalami ini kematian hanya 5%. Artinya apa? Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh berkecil hati. Ya, kita tetap berusaha menjaga jarak dengan upaya kita masing-masing agar tiap individu, tiap diri kita, anggota keluarga kita bisa terhindar dari pola penyebaran virus ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini tidak familiar sekali. Nah, maaf sedikit. Ya, oke. Mari kita belajar men-score diri sendiri, ya. Izin Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, ini tidak familiar, tapi ada institusi tertentu yang membuat serangkaian pertanyaan untuk diri pribadi masing-masing kita, ya, diri masing-masing kita. Yang pertama, apakah saya keluar rumah? Apakah saya menggunakan transportasi publik, ya? Apakah saya menggunakan bus? Apakah saya menggunakan bajai? Ya, intinya semua di sini adalah pengguna fasilitas umum. Kemudian, apakah saya melakukan persentuhan atau jabat tangan dengan orang lain? Ya, jangankan yang lawan jenis, sekarang yang sesama jenis saja sudah dilarang, ya. Saya tidak sering mencuci tangan dalam perjalanan, atau saya tidak mencuci tangan di dalam rumah setelah melakukan pekerjaan yang beresiko. Kemudian, apakah tersedia hand sanitizer untuk menggunakan cuci tangan setelah terpapar resiko? Kemudian, apakah saya menjaga jarak, ya, social distancing, ya. Apakah saya berada di wilayah yang beresiko, ya, epicentrum. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah berusia 60 tahun, dan apakah saya mengalami resiko imunokompromis, ya, penyakit jantung, diabetes, gangguan pernapasan kronik, dan lain-lain. Nah, pada metode ini dikatakan apabila
nilainya 0 sampai 5 resikonya rendah, 6 sampai 10 resikonya sedang, dan 11 sampai 15 resikonya tinggi. Tetapi kalau kita kembali ke prinsipnya tadi, di rumah saja lebih aman, keluar seperlunya, menjaga diri dari resiko, insya Allah aman. Ya, tentu ya, izin, mari kita berperan bersama ya untuk kebaikan sesama umat manusia. Ya, ilustrasi ini yang dibuat oleh luar sana ya. Dunia sekarang terancam oleh Covid, di mana dokter berusaha untuk mengobatinya, ya, tenaga medis berusaha untuk mengobatinya, petugas keamanan di seluruh negara berupaya untuk menjaga orang yang keluar. Tetapi apabila aturan-aturan tersebut, aturan social distancing, ya, tidak jaga jarak tadi, ya, tidak dipatuhi, maka tidak mustahil seluruh dunia akan terkena wabah. Dan hari ini, ya, dan hari ini sebenarnya boleh jadi dikatakan kita pada keadaan berjuang besar dengan daya tahan tubuh kita, bagaimana kita bisa bertahan dengan ancaman COVID-19 ini. Nah, apabila ada saudara-saudara kita yang sakit ataupun ada gejala-gejala, maka segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Saat ini kami dokter di Indonesia, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, ya, dokter umum maupun dokter spesialis, memberikan peringatan apabila penyakit-penyakit yang masih bisa dikendalikan atau masih bisa konsultasi ya lewat online, walaupun sebenarnya belum ada aturan-aturan di Indonesia untuk konsultasi lewat online, maka untuk sementara diperbolehkan dengan catatan harus benar-benar terbuka, ya, harus benar-benar terbuka terhadap keadaan tersebut. Karena jangan sampai gejala-gejala yang disampaikan adalah merupakan bagian daripada gejala-gejala COVID. Sehingga kita mengharapkan tidak semua datang ke rumah sakit. Ya, kita lebih memilih prosedur yang diharapkan ya atas tadi, ya. Nah, ini ya himbauan-himbauan kami, ya. Ya, ini sebenarnya sudah masuk pada kesimpulan, ya. Kita mencegah penularan dengan selalu menerapkan jaga jarak, social distancing, jarak minimal 1 meter, bahkan kadang-kadang hari ini sudah menjadi 2 meter, ya. Cuci tangan segera apabila berada pada pekerjaan yang beresiko atau setelah melakukan kontak pada orang-orang yang beresiko. Lalu kemudian apabila bersin ataupun batuk seperti tadi, melakukan ditutup dengan bagian dalam siku kita, ya. Dan waspada, ya, kembali warning, kembali waspada dengan gejala-gejala demam, batuk yang kering, nyeri tenggorokan ataupun sesak, ya. Kemudian, ya, bagi maaf ini ibu-ibu yang lagi hamil atau merencanakan kehamilan, ya, bagi ibu yang merencanakan kehamilan atau mungkin lagi hamil, maka tunda ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan apabila tidak dalam keadaan muntah yang hebat yang berisiko pada kekurangan cairan. Ini biasanya pada kehamilan umur muda, trimester pertama, ya, usia kehamilan 1 sampai 4 bulan, terjadi perdarahan atau terjadi kontraksi hebat pada perut yang menyebabkan risiko besar. Ada ketuban pecah dini, tekanan darah yang tinggi, nyeri kepala hebat, tidak merasakan gerak janin, atau misalnya pada ibu-ibu yang hamil mengalami kejang. Sedangkan dokter mata, ya, mereka menyampaikan kepada kami semua, jangan ke dokter mata kecuali kegawat daruratan mata, seperti mata yang mendadak buram, tertumpah bahan-bahan kimia, adanya trauma benda tajam ataupun benda tumpul, mata merah, ya. Mengapa mata merah? Segera ke sana. Dilaporkan, ya, di China, ya, mengalami mata merah.
justru kalau kita mengikuti perkembangannya ini, yang melaporkan pertama adalah salah satu dokter yang melakukan pemeriksaan mata ya kepada pasien ini, lalu kemudian dia sendiri terkena, ya, lalu kemudian berkembang menjadi lebih berat dan kemudian dikabarkan dokter tersebut meninggal. Ya. Kemudian nyeri bola mata yang hebat, ya. Kemudian, ya, termasuk pada penyakit gangguan telinga, hidung, tenggorok, kepala dan leher, ya, tidak boleh ke dokter THT kecuali pada resiko mimisan atau keluar dari hidung terus menerus, keluar cairan dari telinga, ya, baik itu akibat oleh perdarahan ataupun tanda infeksi yang lain, ada benda asing pada hidung, yang sering kita lihat pada anak-anak usia muda, ya, mainan atau apa saja yang masuk di lubang hidung, atau mengalami trauma, ya, yang menyebabkan rusaknya sebahagian wajah yang merupakan saluran yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorok, ya, gangguan pendengaran yang mendadak, ya, kemudian sakit telinga yang hebat yang disertai pilek, kemudian daerah wajah yang nyeri secara hebat yang diduga sinusitis, dan kemudian adanya bisul atau peranahan yang dengan istilah abses pada leher. Ya. Kemudian, ya, pada gangguan saluran perkemihan, ya, kita perlu mewaspadai keadaan-keadaan berikut. Ya, seorang yang mengalami tidak bisa buang air kecil sama sekali, dan atau susah untuk mengalami buang air kecil, mulai dari tersendat-sendat sampai tidak keluar sama sekali, atau kemungkinan setelah mengalami trauma dan atau tidak mengalami trauma buang air kecil yang berwarna merah yang dicuriga keluar darah, atau kemudian nyeri pinggang yang hebat yang menyebabkan tidak tertahankan lagi, atau bagi laki-laki mungkin mengalami ketegangan yang terus-menerus yang tidak bisa menjadi kecil, ya, istilahnya priapismus, dan kemudian nyeri hebat pada kantong zakar atau terjadi pembengkakan yang mendadak pada buah zakar atau biji pelir, maka ini juga suatu kegawatan pada bagian kasus urologi, yaitu saluran kemih dan pembuangan kemih itu sendiri, ya. Kemudian pada penyakit-penyakit yang diduga kanker yang memang sangat tidak bisa lagi ditunda, ini biasanya, ya, benjolan pada leher yang besar sekali, benjolan pada payudara, atau tumor yang menjalar secara cepat yang dalam waktu 1 minggu sampai 1 sampai 3 bulan sudah besar sekali perkembangan yang diduga suatu keganasan. Kemudian seseorang mengalami proses kemoterapi, tetap harus berlanjut penanganannya, ya. Kemudian adanya sariawan yang tidak berhenti atau terjadi benjolan yang lebih besar pada sariawan tersebut yang tidak kunjung sembuh, dan kemudian benjolan-benjolan yang lainnya menyebabkan penurunan kesadaran atau hilangnya kesadaran akibat penyakit ini. Kemudian kita menghindari trauma, ya, seperti saya katakan di depan tadi, apabila terjadi kecelakaan sehingga patah tulang yang menyebabkan perdarahan yang hebat, ya, baik patah tulangnya tertutup apalagi patah tulangnya terbuka, maka itu suatu kegawatan. Kemudian terjadi infeksi hebat pada persendian, ya, terjadi urai sendi atau dislokasi atau terlepasnya sedikit atau bergesernya daripada persendian akibat suatu cedera, ya, nyeri yang hebat pada otot yang menyebabkan terjadinya gangguan pergerakan, atau terjadi benturan yang hebat pada pinggang yang menyebabkan kelemahan anggota gerak disertai dengan gangguan buang air kecil maupun buang air besar, ya, serta adanya nyeri hebat pada persendian apa saja yang berhubungan dengan resiko-resiko perburukan pada bahagian tulang di tubuh kita, maka itu harus menjadi kewaspadaan. Kemudian dokter ahli anak menganjurkan bila tidak dalam kondisi darurat
juga tidak boleh. Ya, misalnya demam yang tinggi dari 3 hari, adanya diare, aneh sesak napas, mual muntah atau tidak mau makan minum yang menyebabkan resiko kekurangan cairan atau dehidrasi, terjadinya perdarahan yang banyak oleh karena sebab apa saja. Ya, di depan tadi ada trauma, kalau yang ini oleh karena penyebab apa saja. Bentol-bentol merah seluruh tubuh, ya. Mengapa? Pada musim ini kita di Indonesia sebenarnya masih ada wabah demam berdarah yang sebenarnya belum tuntas, tetapi kita disibukkan lagi dengan wabah COVID ini sehingga seolah-olah menjadi suatu kekhawatiran yang lebih besar lagi. Terjadi kejang pada anak, baik itu pada kejang yang tanpa demam maupun kejang demam, ya. Tiba-tiba terjadi kesadaran yang menurun, ya. Anak yang apatis, ya. Dan apabila sudah terjadi sudah waktu untuk imunisasi, boleh ditunda, dan ini perlu dikomunikasikan dengan dokter ahli anak, karena risiko perlukaan atau risiko terjadinya sesuatu yang menyebabkan trauma pada tubuh kita tetap menghindarinya. Ya. Kemudian dokter kulit dan kelamin, ya ini ya selalu kalau orang berpikir ke dokter ahli kulit kelamin apa kegawatannya, paling kalau gatal garuk, ya ternyata tidak, ya. Kita perlu mengkhawatirkan beberapa keadaan. Ada ruam yang disertai demam yang tinggi, ya, ada lepuhan yang luas pada kulit, ada ruam yang berupa bentolan yang meninggi pada seluruh badan, ada ruam merah pada sendi dan pinggang. Kemudian yang dicurigai alergi obat, ya. Kemudian ada biduran atau pembengkakan hampir di semua badan atau di sekitar wajah, ya, mata ataupun hidung dengan pola gambaran tertentu yang merupakan tanda-tanda kegawatan di penyakit kulit dan kelamin. Nah, itu kita harus waspadai, ya. Kemudian, ya, yang dikhawatirkan lagi adalah pada penyakit saraf, ya. Nah, maaf ya, dia berguncang sedikit, ya. Apabila terjadi nyeri kepala yang hebat, ya, kemudian tidak membaik dengan obat-obatan yang dibeli bebas, kemudian terjadi kelumpuhan mendadak, ya. Terjadi kelumpuhan mendadak yang tidak diketahui apa penyebabnya, kemudian bicara pelo, wajah miring, kemudian anggota gerak tidak bisa diangkat atau tidak bisa digerakkan, ataupun kejang yang terjadi tiba-tiba, sakit kepala hebat, penurunan kesadaran, mual muntah yang tidak diketahui apa penyebabnya, yang diduga oleh karena tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam rongga kepala atau peninggian tekanan intrakranial, maka itu adalah suatu kegawat daruratan pada penyakit saraf. Kemudian pada kelompok yang berisiko yang telah mendapatkan obat-obatan yang rutin dari dokter ahli jantung, maka tetap di rumah, minum obat-obatan secara teratur, dan segera ke dokter jantung apabila menemui tanda-tanda kegawat daruratan pada jantung, ya. Ya, biasanya nyeri yang hebat, kemudian mual muntah juga, keringat dingin juga, ataupun tiba-tiba keluar darah pada saat batuk, dan kemudian nyeri yang menjalar ke daerah dada, ke lengan, dan kemudian sebahagian anggota wajah, itu perlu dicurigai sebagai kegawat daruratan pada penyakit jantung. Ya. Kemudian titipan kami dari dokter gigi, ya, jangan dulu ke dokter gigi kalau tidak ada hal yang sangat mendesak. Apa itu? Misalnya perdarahan pada gusi, ya, yang tidak dapat berhenti, kemudian ada infeksi atau bengkak di daerah gusi, ya, kemudian ada gigi yang terlepas secara mendadak yang tidak diketahui penyebabnya, apalagi ditemukan tanda-tanda infeksi di sekitar gusi, dan kemudian sakit gigi yang tidak tertahankan oleh karena penyakit yang kronis. Ini titipan dari dokter gigi untuk kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian yang
harus kita sampaikan adalah kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap memberikan dukungan kesehatan jiwa kepada anak dan remaja di masa ini. Mengapa? Ya, ini penting sekali. Saya tampilkan di akhir slide ini adalah fase remaja adalah fase-fase di mana penuh pergolakan. Fase-fase yang penuh dengan penantangan, fase-fase yang di mana mereka mau merdeka sendiri, fase-fase di mana mereka maunya harus dilaksanakan dan kadang-kadang orang tua yang harus mengalah. Ya, jadi di sini kita perlu hadir dengan kesungguhan hati, memperhatikan kebutuhan mereka dengan tetap menjaga jarak, ya. Walaupun di sini disimbolkan dengan tidak menjaga jarak, tapi dimaksud adalah bagaimana kita mengetahui emosional mereka, kita mengetahui kebutuhan mereka, ya. Kita memberikan kesempatan mereka untuk terhubung dengan teman-temannya. Walaupun tidak keluar, tetapi kita memberikan izin dengan secara terbatas untuk bisa berhubungan melalui media dengan kawan-kawannya. Mungkin mereka ingin curhat, mungkin mereka ingin menanyakan tugas-tugas atau hal sebagainya yang mengurangi kejenuhan di rumah. Kemudian, ya tentu di akhir sesi ini diharapkan kita berbagi informasi COVID secara tepat, ya, dengan bisa menerima informasi tentang COVID ini dengan benar dan bisa bijaksana dalam menghadapinya. Kemudian ya itu tadi, ya, sekalian ya menghindari hoax. Ya, di sini kita menghindari untuk terlalu banyak berbicara yang tidak jelas. Ini difatwakan hari ini atau mungkin diinformasikan lagi hari ini, kalau kita bukan dokter, kalau kita bukan ulama yang tidak mengetahui seluk-beluk agama, kalau kita bukan dokter yang mengetahui seluk-beluk tentang kesehatan, kalau kita bukan ulama yang mengerti seluk-beluk tentang agama, maka diam adalah lebih baik, ya. Faliyakul khaira aw liyasmut. Karena kenapa? Setiap yang diberikan apabila tidak benar akan menyebabkan keresahan. Yang terjadi hari ini adalah sebenarnya keresahan yang ditampilkan adalah hal-hal yang buruknya saja. Kematiannya, angkanya yang semakin hari semakin menyebar dan lain-lain sebagainya. Sangat sedikit sekali diberikan manfaat positifnya. Padahal kalau kita melihat manfaat positifnya, ya kita bisa menciptakan suasana yang lebih dekat dengan anak-anak, kita menciptakan suasana yang lebih dekat dengan keluarga, kemudian kita bisa mengontrol emosional anak-anak lebih dekat, dan kemudian kita mengetahui anak sebenarnya komunikasi anak dengan teman-temannya bagaimana, kita bisa mengetahui anak itu berteman dengan siapa, ya. Dan kemudian kita bisa memberikan, ya, kesibukan kepada anak-anak yang produktif, ya. Karena setiap anak-anak kita mempunyai tumbuh kembang yang berbeda-beda, ya. Ada mungkin yang suka tentang seni, silakan dia bermain seni. Ada yang mungkin suka menggambar, silakan dia menggambar, ya. Dan kemudian kita bisa melatih anak untuk bekerja mandiri, ya. Yang selama ini mungkin diurus oleh orang lain, ya, yang karena kesibukan kita masing-masing. Tapi dengan hari-hari ini kita diamanahi untuk bagaimana kita melatih anak untuk bisa membantu dirinya sendiri agar bisa lebih mandiri, agar lebih bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya nanti. Kemudian, ya, bagi anak-anak ataupun mungkin diri pribadi kita masing-masing yang selama ini jauh dengan orang tua, mungkin dengan hari-hari ini kita bisa memberikan, ya, sentuhan positif, ya, menjaga kesejahteraan orang tua, berkunjung dengan orang tua dengan memperhatikan jaga jarak dan pola resiko kita masing-masing. Dan kemudian apabila kita sudah melakukan hal-hal semua di atas tadi, maka yang paling tepat adalah bagaimana berusaha segera menemukan layanan kesehatan yang terdekat untuk bisa berkonsultasi, ya. Hari-hari ini, ya, kita disibukkan dengan bagaimana susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi, ya, mengapa hari-hari ini mungkin di tempat Bapak Ibu susah sekali mencari dokter, ya, mencari dokter di tempat praktek karena sudah banyak yang menyatakan dirinya
tidak praktek karena memang hari-hari ini adalah difokuskan pada layanan untuk membenahi diri dan keluarga dan seluruh masyarakat terhadap mencegah penyebaran COVID ini. Bagi yang sudah sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang diupayakan maksimal, walaupun kami sadari fasilitas di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, demikian Bapak, Ibu, guru yang hebat semua. Apa yang saya berikan pada malam hari ini tentunya ya boleh jadi Bapak Ibu guru ya, lebih banyak membaca buku, tetapi dengan adanya ini akan menambah khasanah pengetahuan kita. Ya, dengan berbagi ilmu malam ini akan memberikan nuansa yang baru dalam pemahaman kita terhadap COVID-19 ini. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu dokter. Ya, saya mendengar pemaparan ini mendadak seluruh tubuh. Ya, suaranya tidak jelas Ibu. Ya, barakallah dok, jazakallahu, semoga ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan begitu mendengar pemaparan dari dokter, mendadak seluruh tubuhku langsung sakit. Ternyata ya kita tidak bisa menganggap main-main penyakit ini. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada dokter, maka kami membuka 2 sesi berhubung waktu juga yang membatasi kita. Jadi beberapa pertanyaan akan kami ajukan kepada dokter dan saya kira kalau misalnya kurang jelas atau misalkan dalam slide presentasi yang sudah ditampilkan oleh dokter tadi sudah ada, maka mungkin pertanyaannya bisa langsung dituliskan ke room chat atau juga bisa raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada panelis kita pada malam hari ini. Tadi ada permintaan yang akan bertanya. Yang pertama, kalau untuk raise hand Ibu Asri, mohon maaf, mohon izin. Kalau untuk yang raise hand nanti saya langsung aktifkan saja mikrofonnya. Mohon maaf Bapak Ibu, melihat banyaknya penanya, ya semuanya raise hand. Kayaknya di room chat nggak ada pertanyaan ini, yang ada cuman raise hand semua. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan secara langsung dan singkat, padat, dan jelas karena supaya semua kebagian untuk bertanya ya. Begitu ya Ibu Asri ya? Ya, saya kira demikian. Ya. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Jaja Sarjana. Bapak Dr. Jaja Sarjana, saya persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dr. Laode Bainuddin. Penjelasannya sangat lengkap. Ini yang menjadi concern kita adalah bahwa soal alert ya, kewaspadaan. Kita mungkin nggak bisa berpikir untuk orang lain. Nah sekarang dok, ini masalah kesadaran masyarakat. Bagaimana peran kami sebagai pendidik agar bisa ya menyebarkan. Mungkin kita tidak berharap ini terulang kembali, tapi minimal kita punya alert seperti bangsa Jepang gitu. Bagaimana caranya kita pendidik bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang worst case scenario dan harus kita siapkan kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya mencoba ya Pak ya, karena memang ini guru-guru saat ini dihadapkan oleh hal ini dan insya Allah bisa dibagi. Yang pertama adalah seandainya bisa dibuat room class ya, room class antara guru dengan murid, maka alangkah baiknya ada fasilitas tersebut untuk kembali men-share ini, yang tentu bahasanya diubah dengan bahasa oleh Bapak Ibu guru yang bijaksana, dengan bahasa-bahasa yang mudah ya, mungkin bisa dibuat dengan karikatur-karikatur ya, sehingga bisa diterjemahkan oleh murid anak didik kita dengan pemahaman yang sederhana ya, dengan pemahaman yang sederhana kepada anak
didik kita ya, yang kebetulan ya ini saya mempunyai putra yang masih SMP dan SD ya, yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa nak, dalam keadaan seperti sekarang ini tolong batasi dulu, jangan banyak keluar ya, karena risikonya satu, kalau kita sehat kita bisa tertular, kalau kita tidak menjaga diri kita bisa beresiko buat diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua ya, kalau ada fasilitas belajar ya, kita memberikan anak-anak untuk belajar di rumah saja. Maaf kalau ini Pak terlompat-lompat ya. Kemudian menyampaikan ya beberapa hal yang termasuk pencegahan Pak, izin ini kebiasaan cuci tangan ya. Misalnya ya, kalau halo, maaf bising ini. Halo. Ya, halo. Jelas Ya. sekali. Ya, Ya, halo, oke. silakan lanjut, Pak. Ya. Metode pendidikan selanjutnya adalah mengenalkan gejala-gejala penyakit ini lagi seperti sampaikan di atas tadi. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Antara yang paling adalah cuci tangan. Ya, kalau kami adalah, kalau dulu hanya dianggap 5 waktu cuci tangan di dunia medis, ya ada 5 momen untuk cuci tangan di dalam medis, maka sekarang setiap saat kita mencuci tangan, ya setiap saat mencuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran ataupun penularan virus ini. Tentu tiap-tiap daerah berbeda, ya, berbeda karena dibatasi oleh fasilitas dan sarana prasarana yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin, ya, Bapak Ibu guru yang budiman bisa memberikan penjelasan yang sederhana yang bisa diberikan oleh anak muridnya. Tentu kami menyadari ini tidak mudah hanya untuk siswa saja, atau tidak mudah untuk dilakukan oleh guru seorang diri, tetapi perlu kerjasama yang baik antara guru-guru, atau bahkan seperti ya, hari ini kami melakukan pencegahan terhadap penyakit ini. Kami melakukan beberapa grup ya, kerjasama lintas sektoral tentunya untuk bisa mencegah penyebaran penyakit ini. Boleh jadi misalnya guru melalui kelompok-kelompok belajar yang sudah dibuatnya melakukan modifikasi yang bisa bermanfaat untuk anak didiknya. Izin Pak, demikian pendapat sederhana dari saya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Demikian ya Bapak Dokter Sarjana atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kami lanjutkan kepada penanya berikutnya. Ada Ibu Andi Farhan. Halo, Ibu Andi Farhan. Ada Bapak Gusti juga dari Bali yang ingin bertanya, Bu Indah. Ya, kita dari atas dulu, Ibu Astri ya, tenang semua insya Allah. Ibu Andi Farhan, bisa monitor? Kalau tidak, saya lewat dulu ya. Ibu Aika Rahmayani. Halo, Assalamualaikum Ibu Aika. Halo, Ibu Aika, bisa monitor? Oke, kita lanjut. Ibu Ariatna Apri. Halo, Ibu Ariatna Apri. Halo. Ibu Ariatna, Assalamualaikum. Oke, berikut. Halo, Ibu atau Bapak Atta ya? Iya, Pak. Bu Indah. Bu Iya, Indah, Pak. nanti diarahkan jika tidak ingin bertanya supaya mengklik lagi sekali lagi tombol raise hand-nya supaya tidak terdeteksi bahwa ingin mengajukan pertanyaan. Iya, Pak. Ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin memang tidak ingin bertanya, tolong klik raise hand ya agar halo, bisa kedengaran suara saya? Tidak mati. Ya, bisa Bu. Ya, Lanjut jelas. ya, sempat lost.
Ya, Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya, mohon raise hand-nya diturunkan supaya memberi kesempatan kepada teman-teman lain yang ingin bertanya. Selanjutnya ada Bapak Febri. Halo. Bapak Febri Hairani, apa Ibu Febri? Gak ada audio ya. Selanjutnya Ibu Halia. Halo Ibu Halia. Ya, silakan Bu. Halo. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ya. Kedengaran suara saya, Ibu Indah? Iya, kedengaran Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat ingin tahu untuk COVID ini. Jadi saya sedikit ada ini mungkin agak panjang Ibu Zul. Bisa disingkat sedikit ya Bu, karena ini ada banyak penanya. Ya, silakan Bu Halia. Ya, saya mau tanya, saya masih bingung untuk masalah COVID ini ya, karena begini, ini kan di Palu kemarin ada yang selama ini saya melakukan seperti yang dibilang Bapak itu untuk dokter, Pak Dokter. Saya selalu melakukan tahap pencegahan itu, cuci tangan, membersihkan apa semua, melakukan semprot apa anti apa itu, menghindari juga kontak langsung dengan orang. Tetapi 3 hari yang lalu cucu saya dibawa ke saya tinggal di rumah. Jadi dia sudah tinggal di rumah sudah berapa hari ini. Tadi ada informasi bahwa untuk di Kota Palu itu ada yang ada positif lagi yang satu, itu ternyata setelah saya konfirmasi tadi di grup keluarga, ternyata itu orang yang kami kenal. Nah, orang yang kami kenal itu kadang berhubungan dengan teman dengan kakak saya. Jadi saya khawatir sebenarnya cucu saya kalau dia tinggal di sini, saya khawatir dia sudah karena sempat kontak. Jadi yang saya mau tanya ini, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa ya, oke. Bisa ditangkap pertanyaannya, Dokter? Iya, kalau saya mendengar pertanyaannya Ibu, secara ringkasnya adalah menitipkan cucunya pada ke keluarga, dan kemudian ternyata bagian keluarga tersebut diriwayatkan pernah kontak. Ya, bagaimana Ibu, sudah betul tanggapan saya ini? Halo? Ya, dilanjut saja Dok. Kayaknya sudah seperti itu maksud dari pertanyaan. Ya. Artinya sudah betul kita menyamakan persepsi ya, dan dikhawatirkan ada kontak. Lalu bagaimana untuk mengetahui ini? Secara protokol ya, apabila kita terduga kontak ya, maka pertama kita mengisolasikan orang yang dicurigai sumber kontak ya. Kita isolasi orang yang dicurigai sumber kontak, juga diisolasi yang kontaknya. Halo Bu. Ya, maaf Pak, tadi saya tidak dengar apa-apa. Iya, halo, bagaimana Pak? Halo, Ibu Sri, bagaimana ini? Ya, Halo. Ya, silakan lanjut Dokter. Oh baik ya. Jadi saya lanjutkan kembali bahwa secara protokol apabila ada orang yang dicurigai ya, yang dicurigai ya dengan tersebut, maka tetap memantaukan diri selama 14 hari ya, memantaukan diri sendiri 14 hari ya, menjaga diri untuk tidak kontak dengan kepada banyak orang lagi, termasuk cucu Ibu yang tadi dicurigai mengalami kontak dengan penderita ya. Apabila dalam 14 hari ya, dalam 14 hari mendapatkan gejala-gejala batuk, pilek, demam ya, apalagi ada tanda-tanda sesak, maka harus segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan yang terdekat. Karena perlu diketahui ya, sebenarnya sudah saya sampaikan di depan tadi, saya ulangi bahwa orang dengan tanpa gejala ya, orang dengan tanpa gejala boleh saja sudah tertular COVID
Ya, mengapa tidak ada gejala? Oleh karena dia usia muda. Usia muda itu yang rentangnya mulai dari 5-10 tahun sampai dengan sebelum 40 tahun adalah dianggap usia muda, ya. Dan karena daya tahan tubuh yang baik tidak memiliki gejala. Namun tidak boleh kita lengah bahwa orang tersebut tidak memiliki COVID di dalam tubuhnya. Oleh karena itu dengan masa waktu 14 hari tadi, ya mulai dari kontak sampai muncul diharapkan ada gejala, maka kita bisa mengetahui orang tersebut bisa terduga tertular COVID yang betul atau tidak. Pastinya adalah kalau ada gejala-gejala kita melakukan pemeriksaan. Nah, nanti dokter atau petugas kesehatan yang mengarahkan selanjutnya apakah orang tersebut mengalami gejala yang ringan sehingga harus isolasi di rumah saja atau pemantauan di rumah, atau apabila mengalami gejala-gejala yang berat harus melakukan proses rawat inap di rumah sakit. Intinya adalah ibu tidak usah panik. Saya maklumi sekali, ya kita sayang keluarga, tetapi jangan munculkan kecemasan. Termasuk kepada cucu ibu tadi yang diduga untuk misalnya ibu khawatir, satu tidak boleh sering mencium karena itu adalah kontak. Pertama, mungkin maaf diri pribadi kita sudah mengandung COVID karena tercemar di luar, terpapar di luar maksud saya, atau kemungkinan cucu ibu tadi sudah terpapar juga sehingga bisa penularan timbal balik kepada siapa saja. Tetap dijaga. Perlakukan cucu ibu tetap secara bijaksana karena anak kecil sangat rentan sekali suasana perasaannya dengan orang yang menggendongnya tentunya. Berikan kasih sayang seperti biasanya dan sampaikan kepada orang tuanya atau kepada keluarga terdekat untuk tetap melakukan pemantauan atau perhatian kepada cucu ibu sehingga apabila terjadi tanda-tanda ke arah sakit kita bisa segera memberikan upaya pemeriksaan kesehatan lebih dini. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya untuk pertanyaan di room chat saya serahkan kepada Ibu Asri. Silakan Bu Asri. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari beberapa. Ibu Indah tadi saya kehilangan kehilangan pertanyaan ya tadi yang mana ya? Oh ya, oke siap. Mohon maaf Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang ditulis di room chat kami dan berhubung penanyanya juga sangat banyak, jadi mungkin saya lihat juga pertanyaannya mirip-mirip, jadi mungkin bisa dijawab secara singkat saja Dok karena penjelasannya tadi sudah sangat jelas di layar presentasi yang dokter tampilkan. Penanya pertama, ini dari Ibu Wahyudianingtri. Pertanyaannya, apakah orang tua sangat rentan terkena corona yang berdampak serius? Ya Bu, bagaimana? Penanya pertama Dok ini, apakah orang tua sangat rentan terkena corona yang berdampak serius? Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja Dok karena saya seperti baik itu. Seperti slide di depan tadi ya, orang tua yang berumur 60 tahun ke atas sangat beresiko. Apalagi kalau disertai dengan penyakit-penyakit komorbid yang telah dijelaskan di depan tadi. Kemudian case fatality rate-nya juga meningkat seperti slide yang saya tampilkan di depan tadi. Semoga ya. Semakin bertambahnya usia, adanya penyakit-penyakit yang menyebabkan resiko besar, maka sangat rentan tertular COVID. Ya, silakan lanjut Bu Asri. Ya, pertanyaan kedua Pak dari Muhyiddin. Pertanyaannya, bagaimana? Apakah pakaian yang tertempel virus itu dipanaskan ke sinar matahari sampai kering bisa aman tidak Dok? Baik, tadi pada kain sudah disampaikan ya pada slide. Dan kemudian dengan kita berjemur sekitar 15 menit atau bahkan sampai bisa 2 jam pada suhu di atas 27 derajat Celcius diharapkan virusnya mati. Bahkan ada yang sangat ekstrim
apabila pulang di rumah, pakaian langsung dibuka, tersedia air panas, terendam di sana. Yang penting tidak menyebabkan kerusakan pada pakaian, maka insya Allah virusnya mati. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Faki. Berbahayakah dampak yang ditimbulkan dari desinfektan bagi tubuh maupun lingkungan sekitar? Ya, desinfektan atau ya, zat-zat yang diarahkan atau digunakan untuk membersihkan virus maupun bakteri yang tertempel pada anggota badan, apabila digunakan dalam perbandingan tertentu, insya Allah masih aman bagi tubuh. Tetapi sebenarnya untuk COVID ini virus itu adalah permukaannya sebenarnya sebagian mengandung lemak dan mudah sekali dibersihkan. Cukup dengan deterjen biasa saja, sabun mandi atau dari bermerek apa saja. Insya Allah apabila kita mencuci kurang lebih 40 detik sampai 60 detik dengan mencuci 6 langkah cuci tangan, ya. 6 langkah cuci tangan ini mudah-mudahan bisa di-download di internet atau mungkin ibu guru yang bijaksana sudah memahaminya semua, karena pernah ada gerakan cuci tangan se-Indonesia yang dilakukan oleh murid-murid. Maka insya Allah ya, cuci tangan yang bersih saja 40 detik sampai 60 detik dengan sabun dan air mengalir, insya Allah sudah bisa terhindar dari kontak virus COVID ini. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir pada sesi ini, Dok. Pertanyaannya panjang tapi saya singkat saja. Dalam tubuh kita ini kan sudah memiliki bakteri yang baik. Nah, apakah dengan alkohol, sanitizer atau desinfektan lainnya itu mana yang lebih baik? Apakah kita menggunakan bahan kimia itu ataukah kita mengandalkan bakteri baik yang ada dalam tubuh kita untuk membackup diri kita dari corona ini? Ya, baik. Untuk yang di permukaan, ya apabila kontaknya besar, ya pada orang-orang yang risiko besar tertular virus ini, maka diharapkan menggunakan deterjen atau desinfektan yang terpilih sesuai petunjuk kesehatan untuk membersihkan dirinya, termasuk pakaian yang telah dilepaskan. Tetapi untuk ya di dalam tubuh, ya tidak mungkin lagi kita memberikan desinfektan di dalam tubuh kita sendiri. Maka pola hidup bersih dan sehat, makanan yang sehat, gizi seimbang, kemudian minum yang cukup, olahraga teratur, dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, jangan panik ya dengan keadaan ini, maka sudah cukup ya. Jangan ada kabar di Indonesia seperti yang tersebar berita meminum desinfektan tertentu yang menyebabkan kematian beberapa orang. Saya berharap tidak demikian, Ibu Guru. Ya. Insyaallah. Ya, baik, saya kembalikan lagi kepada Ibu Indah untuk melanjutkan pertanyaan dari penanya lainnya. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Ibu Asri. Selanjutnya kita ke penanya yang raise hand ya. Jadi nanti sebentar untuk yang bertanya di room chat, sebentar setelah beberapa penanya dari raise hand, kemudian kita bacakan kembali pertanyaan. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Igusti Putu Semadi. Mohon pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ya Pak. Silakan Bapak Gusti Putu. Pak Gusti, halo. Malam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, saya ingin sedikit bertanya. Kadang-kadang saya bingung ini, ya dengan ada informasi untuk berjemur yang pas kali itu sebenarnya jam berapa? Ada yang bilang pagi-pagi, ada yang bilang jam 11-12, atau jam berapa yang tepatnya berjemur? Itu mohon informasi. Terima kasih Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dok, langsung dijawab. Baik, terima kasih. Apabila tidak dalam keadaan wabah, kita berada dalam keadaan normal saja, ya, sinar ultraviolet yang bermanfaat bagi tubuh itu berada pada kisaran jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Tetapi pada keadaan sekarang ini, apabila kita ingin berjemur untuk upaya membunuh kuman-kuman yang tertempel pada badan kita atau pada pakaian kita, maka dianjurkan pada jam berapa saja dengan durasi waktu di atas 15 menit. Ya, semoga membantu Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak, Pak. Pak Terima kasih. Dokter. Selanjutnya Ibu, terima kasih Pak Gusti ya. Selanjutnya Ibu Ilmawati Kasim. Halo, Bu Ya. Ilma. Ya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Saya langsung pada pertanyaan. Tadi sempat disinggung mengenai sekarang ini merebak juga penyakit DBD. Nah, apa ada kemungkinan yang pasien yang DBD kemudian terpapar oleh COVID-19 ini bisa disembuhkan? Kemudian yang kedua, sempat juga disinggung mengenai biduran. Saya kebetulan istri saya kena biduran. Itu apa penyebab, kemudian pencegahan dan pengobatannya? Soalnya sudah 2 minggu saya pengennya bawa ke dokter, tapi dengan adanya COVID-19 ini saya khawatir. Jadi alhamdulillah ada kesempatan untuk bertanya ini. Saya menanyakan hal ini mengenai biduran, apa penyebab, pencegahan dan pengobatannya. Makasih. Oke, silahkan dokter langsung saja. Ya, baik. Dalam keadaan saat ini Bu, bisa beresiko dua-duanya. Orang yang menderita demam berdarah juga menderita COVID. Ya, karena memang keduanya ada disebabkan oleh virus. Sama-sama memiliki gejala demam, bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan, dan bahkan bisa terjadi ruam-ruam merah pada kulit, dan bahkan bisa terjadi perdarahan spontan pada saluran pencernaan. Ya, karena daya orang yang mengalami DBD ini telah mengalami penurunan daya tahan tubuh, maka apabila terpapar oleh seseorang yang menderita COVID, maka sangat besar kemungkinannya untuk menderita COVID pula. Yang kedua mengenai biduran, ya, mengenai biduran Ibu, biduran itu hanya sebagai tanda saja bahwa ada gatal dengan ruam yang sedikit meninggi pada permukaan kulit, tidak memberikan perubahan warna. Warna kulitnya sama dengan warna pada umumnya, paling tidak dia menjadi sedikit lebih merah. Penyebabnya Ibu kita perlu analisa lebih dalam, apakah dia memiliki penyakit penyerta lain saat ini atau tidak. Tetapi untuk mengurangi keluhan bidurannya ini, terutama gatalnya, mungkin Ibu boleh chat dengan dokter keluarganya Ibu atau ahli kesehatan yang biasa Ibu berkunjung, agar mendapatkan nasihat-nasihat bagaimana tentang anaknya Ibu. Saya hanya bisa memberikan rekomendasi kalau memang susah mendapatkan pengobatan di dokter terdekat, ya, karena saya tidak melihat gejala-gejala klinis lainnya Bu. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih banyak. Cuma kalau hanya untuk membantu mengurangi gatalnya, boleh kita membeli obat yang dikenal sebagai zat antihistamin, ya, yaitu obat kalau CTM itu boleh. CTM. Iya Bu, yang paling mudah didapat CTM. Boleh dipakai CTM, yang paling murah itu didapat. Terima kasih Pak Dokter. Iya, oke, demikian ya Ibu Ilma. Terima kasih buat pertanyaannya. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Siti Hamsiah. Halo Ibu Siti Hamsiah. Halo. Ya, kita lanjut ke Ibu Sukma Abdi. Selamat malam Ibu Sukma. Halo. Oh, Bapak Sukma ya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Dok. Begini, saya mau bertanya. Saya kan pernah membaca di tweet itu. Di situ, apakah betul jika kita membaca berita atau cerita tentang COVID-19, tiba-tiba kita merasakan tenggorokan gatal, nyeri, dan meriang, padahal suhu tubuh normal saja? Apakah itu hal yang wajar? Karena itu merasakan reaksi psikomatik. Apakah betul begitu? Iya, betul. Oke.
Ya, ada reaksi psikosomatis. Ya, sebagaimana kalau kita membaca novel, apabila kita menghayatinya, seolah-olah kita berada dalam keadaan itu. Ya, tapi tidak usah khawatir. Karena kekhawatiran yang berlebih akan memicu munculnya zat kimia tertentu dalam tubuh yang menambah kegelisahan ataupun kecemasan sehingga gejala betul-betul seolah-olah terjadi padahal sebenarnya tidak. Oke. Kemudian ya Pak Sukma ya, jadi nggak usah terlalu dipikir ya Pak. Jadi kalau membaca mungkin jangan terlalu diresapi, jangan sampai merasa berada di dalam cerita. Oke, saya beri kesempatan dulu ya Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Tri Ajeng Puji. Halo, Ibu Tri Ajeng, selamat malam. Ibu Tri Ajeng. Halo, Ibu Tri Ajeng. Ya, Bapak Ibu yang raise hand, jika tidak ingin mengajukan pertanyaan, mohon gambar klik raise hand kembali ya, supaya memberi kesempatan kepada teman-teman lain yang memang ingin bertanya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Ibu Wasri. Kita kembali dulu ke room chat, masih banyak pertanyaan. Silakan Ibu Wasri. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ini dari Ibu Aisyah Sango. Apakah makanan yang kita makan akan mempengaruhi kita untuk bisa terkena COVID-19 atau tidak? Jenis makanan seperti apa misalnya? Ya, secara garis besar, makanan yang sehat, lagi bersih, halalan thayyiban, dari jenis makanan apapun, selama diolah dengan baik, dimasak dengan baik, tidak melampaui batas, insya Allah tidak menyebabkan penyakit COVID ini. Terkecuali, mohon maaf, tadi saya sampaikan di depan, pada kasus-kasus ya orang yang mengolah makanannya tersebut, ternyata dia sudah mengalami paparan virus COVID, lalu kemudian setelah diolah, tetap dalam proses penyajiannya ya, maksudnya sudah selesai dimasak dengan benar semua, tapi waktu dihantarkan pada tampan tersebut atau pada media penghantarannya tersebut tertular terkena COVID ya, dan kemudian orang lain yang menerima makanan itu juga memegangnya lalu kemudian lupa mencuci tangan, maka boleh jadi beresiko kepada orang yang menerima makanan tersebut ya. Jadi bukan makanan yang sudah dimasak sebenarnya, tetapi pada pencemarannya dari orang yang terdampak COVID. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, tapi bisa saya gabung satu kali pertanyaannya dari seorang ibu guru yang resah karena orang tua siswa mengeluh kepada gurunya, katanya tugas yang diberikan kepada anaknya terlalu banyak sehingga anaknya merasa sering pusing. Nah, apakah itu menurunkan imun tubuh anak ketika si anak merasa pusing, dan apakah itu berdampak, apakah penurunan imun tersebut, apakah itu bisa membuat si anak menjadi gampang terpapar oleh virus corona ini? Kemudian ada lagi pertanyaan, bisa langsung dijawab satu kali, Dok. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, Dok? Iya, bagaimana? Ya, silakan. Apabila? Apakah tugas, intinya anak yang stres itu akan menurunkan imunitas tubuh si anak, dan apakah penurunan imun itu terhadap anak itu membuat anak gampang terpapar oleh penyakit COVID ini? Ya. Dan selanjutnya, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Itu, Dok. Oh ya, baik. Siapapun sebenarnya, bukan hanya anak, semua umur yang sudah bisa merasakan stres bisa menyebabkan imun yang berkurang, dan apabila berlanjut terus-menerus dan berdampak pada mekanisme pertahanan tubuh yang turun secara nyata, maka penyakit apa saja bisa terpapar pada individu tersebut, bukan hanya COVID. Ya. Pada anak yang merasa pusing karena menerima tugas, maaf, saya tidak bisa justice bahwa dia terpapar COVID, karena boleh jadi dia sakit kepala untuk membuka buku untuk belajar, atau mungkin dia tidak bisa membagi waktunya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi kita bisa maklumi bahwa tidak boleh memberikan beban yang terlalu berlebihan kepada anak, sehingga anak merasa kekurangan waktu untuk bisa beristirahat dengan cukup.
Ya, kemudian yang berikutnya Bu, bagaimana tadi? Apakah COVID ini bisa disembuhkan? Iya dok. Seperti saya sampaikan di depan tadi, sampai saat ini sebenarnya pengobatan yang spesifik untuk COVID tidak ada. Tetapi proses penyembuhannya adalah bereskan gejala penyakit penyerta apa yang ada. Dan akhir-akhir ini atau hari-hari ini kita disibukkan kepada kalau dia demam diberikan obat demam, kalau dia diare kita bagaimana menganalisa diarenya kenapa terjadi, sehingga pada dia mengalami sesak napas sekalipun kita memberikan intervensi kepada penyakit-penyakit yang tampak tersebut. Karena sebenarnya virus itu adalah penyakit secara umum ya, yang penyakit yang disebabkan oleh virus adalah penyakit yang bisa hilang dan oleh daya tahan tubuh. Tetapi seperti juga saya katakan di depan tadi, virus ini dia bermutasi genetik jadi lebih jahat, jadi lebih ganas, sehingga menyebabkan resiko yang lebih besar daripada virus-virus lainnya. Semoga membantu Bu Guru. Ya, ini pertanyaan terakhir dok, karena waktu juga sudah sangat sempit. Jam 10. Nah, ini pertanyaan terakhir, saya gabung saja pertanyaannya dok. Apakah virus ini bisa menular lewat udara? Dan apakah benar virus ini dibuat oleh seorang yang jahat? Nah, ini pertanyaannya analogi saja ini. Ya. Baik. Ya, silakan dok. Peneliti-peneliti Barat mengatakan bahwa tidak menyebar melalui udara, tetapi percikan tadi, droplet tadi, ya, dari bersin ataupun dari batuk yang lompat ke benda mati atau lompat ke pakaian atau dari orang ke orang langsung, ya tentu tidak mungkin dia tidak beralih melalui udara. Sekejap saja, lalu kemudian dia menempel pada permukaan benda-benda, lalu kemudian dalam masa waktunya dari beberapa jam sampai beberapa hari apabila tidak mati, lalu kemudian orang menyentuh benda tersebut, disitulah risiko terpaparnya dengan virus ini. Lalu kemudian pertanyaan, apakah ini di skenario atau tidak, wallahu alam, kita belum menemukan bukti-bukti. Tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang, orang bisa melihat beberapa berita yang sudah mulai menguak tentang konspirasi tersebut. Tetapi pada forum ini saya tidak berani mengatakan seperti itu, karena kita harus berwarga evidence based, harus ada bukti yang kuat lalu kemudian kita mengatakan itu. Dan halinya mari kita berusaha bersatu padu ya mencegah penularan COVID ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan seluruh umat manusia ya. Pandemi ini adalah pandemi yang berat ya di tahun 2000, di awal tahun 2020 ini. Oleh karena itu ya kami sampaikan, sebenarnya yang menjadi garda terdepan adalah bukan kami petugas kesehatan, tetapi yang menjadi garda terdepan adalah Bapak Ibu seluruh di Indonesia ini, bagaimana untuk mencegah penyebaran COVID dengan tetap stay at home, tinggal di rumah, social distancing, dan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah? Iya. Iya. Iya, ya. Iya, kayaknya dokter sudah mengakhiri meeting kita malam ini, berhubung juga waktu. Ya. Gimana Pak Koordinator? Ya, mungkin 1-2 orang lagi yang di bagian penanya. Ini masih banyak yang raise hand, kalau bisa minta waktunya dok, mungkin sampai 10:05 menit. Ya, baik. Ya, baiklah, untuk baik saya ke raise hand dulu. Ada Bapak Sinardin ya. Halo, assalamualaikum Bapak Sinardin. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Pak, lanjut langsung ke dokter ya. Itu masih. Halo. Halo. Masih mute. Ya, silahkan Pak, silahkan langsung bertanya ke dokter. Oke. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, tadi pagi kan ada penyemprotan disinfektan sekitar jam 10. Nah, emang seperti itu caranya memasuki rumah-rumah sampai dinding-dindingnya semua disemprot.
tidak pilih kasih, ini rumah kosong, ini rumah dihuni oleh beberapa orang, dan memang ada penyampaian bahwa akan ada penyemprotan, tapi kami tidak tahu bahwa rumah kami sudah dimasuki. Ternyata makanan-makanan yang ada di dalam itu kayaknya sudah terkontaminasi semua, dan memang apa seperti itu penularannya, menempel di dinding-dinding itu sampai semua tembok-tembok itu disemprot. Apa begitu, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Pak. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Di depan tadi kan sudah ada slide itu, nanti kalau boleh kembali buka filenya, yang menempel di tembok, di kayu, di kaca, ya, di alat-alat dapur bisa kena, ya. Lalu kemudian karena ini mengikuti kebijakan protokol dari pemerintah, apabila suatu penyemprotan maka diharapkan seluas mungkin melakukan penyemprotan pada daerah-daerah atau area-area yang risiko paparannya lebih besar, ya. Tentu saya tidak bisa menjustis rumah setiap orang itu memiliki risiko terpapar, tetapi petugas lapangan sudah dibekali informasi, sudah dibekali protokol pada daerah-daerah mana, ya, untuk melakukan penyemprotan, sehingga tujuan daripada penyemprotan itu sendiri tercapai dengan baik, ya. Demikian, Pak, semoga bisa membantu. Ya, sedikit saya tambahkan. Adapun maaf tadi menyinggung apa yang tersaji di atas meja ataupun pada bahan makanan yang sudah risiko kena semprotan, ya tentu harus dihilaskan untuk dibuang, dan kita mencucinya kembali dengan air bersih pada daerah-daerah yang terkena. Nah, kita tidak beresiko terkena paparan desinfektan tersebut untuk masuk ke dalam tubuh, ya, karena tidak diharapkan cairan desinfektan ke dalam tubuh kita. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih penjelasannya, Dok. Iya, terima kasih Bapak Sinardin. Satu orang lagi mungkin ya, Pak, ini yang terakhir, Ibu Fatiatus Syahroh. Halo, Ibu Fatiatus. Halo. Oke, terakhir mungkin saya ke room chat, Pak. Ini ada pertanyaan satu. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh, apakah akan sembuh total, normal kembali, tidak akan kembali lagi, atau masih rentan kena virus lagi, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Orang yang telah dinyatakan sembuh bisa dua kemungkinan. Satu, benar-benar sembuh dan tidak menimbulkan gejala-gejala lagi apabila tidak mendapatkan resiko paparan dari orang yang tertular lagi. Tetapi apabila dia kembali terpapar, maka resiko untuk dia menimbulkan gejala-gejala bisa ada kembali. Terima kasih. Oke, 22.04. Satu lagi boleh ya, Dokter, ya? Sampai 22.05 ini, jika cara apa yang bisa kita lakukan kalau keluarga terdekat kita terinfeksi COVID di waktu yang kita tidak memungkinkan untuk memanggil petugas kesehatan? Baik. Tentu berdasarkan gejala-gejalanya, ya, tentu berdasarkan gejala yang ada pada penderita tersebut. Apabila dia demam, berikanlah obat segera penurun panas, kemudian tetap berikan asupan makanan minum sebagaimana biasanya, menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan rasa kering pada leher, ya, terlalu berminyak, terlalu manis atau terlalu asin, ya, dan kemudian kita menjaga jarak agar kita tidak menyebabkan risiko tertular, dan kemudian tetap perlakukan dia sebagaimana biasanya. Seseorang terkena COVID bukan suatu musibah, apalagi suatu aib. Adalah merupakan suatu musibah, tetapi bukan merupakan suatu aib. Musibah dalam artian seseorang terkena sakit dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Tapi ini adalah bukan aib, karena bukan keinginan dirinya dan bukan keinginan siapapun. Oleh karena itu, distancing sosial kita berjalan, tetapi memperhatikan seutuhnya sebagaimana layaknya manusia yang sehat adalah kewajiban bagi kita semua. Terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa, Dokter. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu Wasri. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu, Dok. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di pukul 22:06 dan malam hari ini kegiatan kita, Masya Allah, tadi dihadiri oleh berapa ya tadi Ibu Indah? 120 peserta ya? 122.
Masya Allah, Bu. Ya. 122 sahabat guru Sultra, sahabat Sultra se-Nusantara, Pak Dokter. Dari Aceh sampai ke Indonesia Timur. Tadi juga kita bersyukur sekali dihadiri oleh Bapak Dr. Jaja. Beliau adalah salah satu cendekiawan pendidikan yang ada di Kota Bandung. Kami sangat berterima kasih, Dok. Kami semua adalah guru dan kami juga ini pesan yang dokter sampaikan kepada kami, insya Allah akan kami teruskan kepada siapa saja yang kami kenal, keluarga, siswa kami tentu saja. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mungkin Bu Asri, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement-nya sebagai kesimpulan dan sebagai pesan kepada kami semua guru di Indonesia. Silakan dulu Pak Dokter. Ya, saya ulangi lagi yang tadi bahwa wabah ini memberikan pesan-pesan kepada kita. Pertama, ya, di abad 20 ini kita tidak diajarkan untuk terbang ke langit, tetapi di abad 20 ini kita diajarkan bagaimana untuk menjaga kesehatan lebih baik. Ya, kita diajar untuk mencuci tangan yang bersih dan sehat, bagaimana memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Bagi orang yang sudah tertular, harus terbuka, berani menyatakan dirinya bahwa saya sakit agar tidak mudah menularkan kepada orang lain dan tetap menjaga jarak kepadanya, namun perlakuan-perlakuan sebagai manusia biasa tetap diberikan kepadanya. Yang berikut, oleh karena ya kelompok rentan berada pada usia tua 60 tahun ke atas, maka ada pesan di dalamnya. Bersyukurlah kita pada hari ini anak-anak yang masih ada orang tua, karena kita diberikan kesempatan untuk masih berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita masih bisa membagi diri dalam waktu yang ini untuk mendekatkan diri kepada keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, waktu yang berharga ini marilah kita bentuk dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, manfaatkan waktu ini untuk berbuat baik kepada orang lain dan kemudian kepada diri sendiri. Mari lakukan tuntunan agama kita masing-masing, ya, sehingga kita tetap berada di jalan kebenaran dan berbuat kebaikan kepada sesama. Apalagi ibu bapak guru yang bijaksana bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih bermanfaat dengan modifikasinya masing-masing, agar ilmu apa saja bisa diterima dengan baik kepada generasi-generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih, Ibu. Ya, baik Dok. Ibu Indah, mungkin saya closing juga dari saya moderator tadi. Silahkan. Ya, untuk kegiatan kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi dan insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan berikutnya. Dari saya moderator, saya akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tetap menjadi catatan amal kebajikan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.